Halo Jebret Tim, kembali lagi di Depdagri bersama saya Oki Rengga dan hari ini ditemanin sama om kita sama Rais. Halo Bang Rais. Halo. Oke. Halo, kita baru bertemu untuk pertama kalinya. Yes. Ya, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan informasi yang menarik dari Bang Rais hari ini. Senang banget kayaknya Oki. Apa? Senang banget. Sudah kayaknya. pasti Om, senang. Tapi nanti bakal Nanti saya ceritanya, bahas ini. nanti ceritanya. Nanti bakal kita Oke. bahas karena di minggu ini banyak drama yang terjadi di sepak bola Indonesia, terutama Liga 1. Oke. Yang belum lama pertandingannya ada Persija lawan Persib yang akhirnya dimenangkan Persija. Gak ada yang nyangka Persija bakal menang. Iya. Akhirnya bisa menang juga. Gimana Om Gita? Kalau lihat pertandingannya seru. Kalau kita lihat Bener. Andri Tani balik lagi ke Andri Tani the Dengan best-nya performanya ya, 6 iya. penyelamatan terus all outnya Persija di belakang ya. Kalau kita bahkan sampai Taufik Hidayat pun mundur ke belakang untuk Iya, melakukan iya, iya, clearance benar. di garis pertahan di iya. garis gawang ya di menit-menit akhir. Terus ada beberapa peluang Persib yang seharusnya jadi gol, nggak jadi gol. Mark Locke tendangan bebas terakhirnya dipikir orang jadi gol tapi nggak gol. Iya, benar, Mark benar. Locke tendangan bebas di awal-awal Awal-awal. pertandingan itu lewat garis gawang sebenarnya. Tapi sayang kita belum ada teknologi garis gawang jadi nggak bisa disahkan sebagai gol. Itu keputusan wasit jadinya. Oh iya, udah lewat sebenarnya itu. Udah, tim TV juga nggak bisa naruh Garis gawang itu? Garis gawang karena itu nggak boleh karena kan operator yang harus menunjukkan bahwa ada teknologi garis gawang baru boleh dia. Sebenarnya sudah ada teknologi itu tapi belum kita Belum, pakai. ya belum kita pakai karena itu harus tergantung dari operator apakah dia akan menggunakan atau tidak dan harus rembukan dari semua klub ya bahwa harus ada seperti itu gitu. Harus dapat izin dari LIB ya. Iya, harus dapat izin dari LIB. Tapi secara permainan Bang Rais nonton nggak kemarin? Nonton ya. Nonton. Layak nggak Persija menang di pertandingan kemarin? Bisa dibilang layak sih kalau melihat dari ininya ya permainan. Sebenarnya memang secara ball possession memang kalah sih dari Ya, Persib kalah Bandung. jauh ya. Tapi secara efektivitas beberapa kali Persija juga selain golnya Marco Simic ya, ada peluang juga yang matang banget untuk bisa jadi gol. Tapi sayangnya nggak jadi gol, salah satunya Taufik Hidayat pemain baru masuk. Kemudian dapat peluang emas, sayangnya udah berhadapan 1 lawan 1 tapi ya bolanya malah justru nggak gol gitu. Benar. Terus banyak drama 2 kali. Ketika di Solo juga. Yep. Di tahun berapa tuh? 2017. Iya, garis gawang ya. Sudah gol. Tidak jadi gol. Tidak jadi gol. Esensial tuh ya. Kemarin juga ada perdebatan itu. Sudah katanya sudah lolos tapi sudah lewat garis tapi tidak dinyatakan. Nah Iya. itu. Ya, Kalau kita susahnya lihat- adalah bola itu nggak kena ke tanah ya. Iya, Iya, benar. benar. Jadi ngambang. Benar. Jadi kayak harus memperkirakan bahwa ini apakah sudah lewat garis atau tidak dan memang terus di clearance dengan baik dan terus jadinya tidak gol. Tapi secara keseluruhan drama kayak gini kan banyak banget terjadi di Benar. pertandingan big match seperti ini ya. Artinya last minute clearance ataupun last minute block yang dilakukan oleh tim itu sangat penting sekali dan ini membuktikan bahwa kembali ya di tengah Persib dengan 5 pertandingan berturut-turut mereka menang setelah mereka tidak bagus di seri pertama tapi akhirnya mereka kalah juga justru pada saat mereka seharusnya kalau menang ini mereka akan memimpin di Klasemen. 12 memimpin klasemen Iya, di iya, 12 dan kalau kita lihat ya benar-benar bagaimana Bayangkara kalah ini seharusnya dimanfaatkan oleh Persib tapi terus memang mereka dalam pertandingan big match yang tidak memungkinkan mereka bisa meraih poin di sini dan ya itu akhirnya mereka harus tunggu week 13 mungkin mereka akan bisa melakukannya. Iya benar. Karena Persija ini banyak yang memprediksi nggak bakal bisa memenangkan pertandingan. Dilihat dari performa pemain. Iya, betul. Ya kan di seri-seri sebelumnya. Tapi memang kayaknya ada perbedaan antara Persija ketika melawan tim lain sama Iya. Persija ngelawan Persib. Ya pastinya ini kita lihat dulu bagaimana persiapan dari kedua tim jelang pertandingan ini ya. Kita tahu Persija sempat bicara dari hati ke hati dengan supporter dulu, terus Iya, iya, kemudian iya. ada evaluasi. Sebenarnya Persija ini lebih banyak menggunakan pemain mudanya dibandingkan Persib. di Benar, pertandingan benar. ini. Betul. Pemainnya muda, salah satu andalannya bahkan harus ke timnas U18 Iya, ya. Alfredo Alfredo Nico, Nico, salah ya. satu mesin golnya juga. Dan kali ini mereka membuktikan lagi dan untungnya Osvaldo Hai juga sudah pulih nih. Jadi kan Bisa tepat dia waktunya ya kan. Dibutuhkan di waktu yang tepat dibutuhkan Osvaldo. di waktu yang tepat. Akhirnya dia pulih di waktu yang tepat. Terus memang kemarin beberapa kali pergerakan Osvaldo cukup merepotkan juga barisan dari pertahanan Persib gitu lewat serangan-serangan balik cepat ya. Apalagi dari Kosima Jumpa kan. Iya, Nah, iya, itu udah pasti emang luar biasa banget dan kalau kita lihat ya memang secara permainan lebih efektif Persija kemarin. Ya, kalau Iya, benar. kita lihat gol itu kan benar-benar gol oportunis ya. Iya. Rico masuk, Apalan. crossing ke atas, kemudian tandukan dan sebelumnya juga peluang yang nyaris sama dilakukan oleh Simic tapi tendangannya agak melambung. Agak Tapi, melambung, ya. Kami selalu ngobrol kan di Depdagri juga dengan Alvino waktu itu. Vino bilang bahwa ini Bayangkara menang, ini justru bukan ketenangan bagi Persib, ini akan ada ketegangan bagi Persib dan itu ya terjadi ya bahwa mereka nggak Iya, bisa iya, manfaatin iya, peluang. iya, iya. 6 peluang bersih ya seharusnya bisa dimanfaatkan, bisa Betul. dipatahkan oleh
Andri Andri Tani. Tani. Dan terus kalau kita lihat lagi secara keseluruhan ya penguasaan bola benar-benar milik Persib. Tapi itu kan balik-balik lagi kayak waktu di Piala Menpora ya. Iya. Persija itu menguasai pertandingan hanya di 15 menit pertama mereka dapat 2 gol. Habis itu leg 1 dan leg 2 ya mereka bisa amanin buat Secara jadi ball juara. position juga jauh sekali. Iya. Jauh banget. Persib unggul dari Persija. Ya memang kurang beruntung aja Persib karena ada bahkan di menit-menit akhir tuh ada peluang dari Fred Fresh. Butuan. Iya, Ah, betul. Mark Locke yang tendangan bebasnya disangka banyak orang gol. Bahkan saya kira gol wah, tapi kok nggak ada yang selebrasi nih. Ternyata dia Di samping. base kelihatan nih bahwa itu emang kena tiang belakang ya. Tiang belakang. Terus memang mengalir sampai ke tengah Benar, ya. Jadi betul. sepertinya itu gol di dalam. benar. Tapi enggak, bahkan kalau kita lihat kan secara keseluruhan bahwa skor pun berubah jadi 1-1 walaupun kemudian direvisi lagi tetap Iya, jadi 0-1. benar. Itu karena Iya, semua iya, orang menganggap dari tayangan TV bahwa itu ya jadinya gol, tapi memang tidak. Dan kalau lihat ekspresi dari Robert Rene Alberts kan kelihatan bahwa itu ya dia seperti bilang enggak gol gitu. Iya. Iya. Tapi penyelamatan Andri Tani 6 ini memang benar-benar jadi apa ya? Jadi Kunci lah, Jadi salah satu kunci kunci, iya, betul. untuk kemenangan Persija. Dan kalau lihat di akhir-akhir series kedua ya, Marco Simic kan udah mulai membuktikan dia cetak gol ke-6, dia cetak gol ke-5, ke-6 dan ke-7 berturut-turut. Ya, artinya 2 pertandingan terakhir tuh walaupun mereka masih hasil imbang dan bahkan kalah, yang namanya Marco Simic dan Rico Simanjuntak kan udah balik lagi ya Iya. bahwa Iya. passing selesaiin, passing manfaatin itu yang sudah dilakukan oleh keduanya. Iya, tapi memang kayaknya teknologi garis gawang tuh memang udah harus diterapkan di Liga Sebelum Indonesia. VAR harusnya itu sudah diterapkan. Iya. Karena Iya, lebih mudah ya mungkin Mas Gita Iya ya. betul. Secara teknologi. Itu boleh mudah dan nggak akan ada yang dirugikan. Gini kan, VAR kan kadang-kadang dirugikannya gol bisa dianulir setelah Iya, benar. setelah lewat 2 menit atau 3 menit. Kan kalau ini kan benar-benar hanya menunjuk bahwa ini loh garis gawangnya bolanya udah lewat. Bola sudah lewat. Atau taruh juga apa ya? Kalau di UEFA kan pernah ditaruh hakim garis ketiga dan Iya. keempat ya. Yang di samping gawang. Di samping gawang. Iya. Tapi kan itu balik-balik lagi manusia ya. Iya. Ini kan lebih ke komputer grafik yang bisa dimanfaatkan. Walaupun nggak semua teknologi ini bisa jadi bisa tidak melakukan kesalahan. Bisa aja ada kesalahan yang dilakukan. Kalau kita lihat di Bali kemarin bulu tangkis hokainya juga ada yang melakukan kesalahan Benar. sehingga Iya, benar. sehingga ada yang dirugikan kan di Iya, situ. betul, Ya. betul, Jadi betul. mungkin aja kerugian. Tapi akan lebih bagus ya, jika dibandingkan hanya terlihat kasat mata seperti ini ya. Dan Iya. kadang-kadang kan dengan jumlah kamera yang nggak terlalu baik kan angle itu nggak terlalu banyak, angle-nya juga nggak akan terlihat banyak sekali gitu loh. Iya, tapi sebenarnya memang VAR itu banyak yang bilang jadi ngerusak seni sepak bola. Iya. Tapi di saat-saat kayak gini diperlukan juga pada Iya, akhirnya. Betul. Emang harus ya karena VAR ya harus digunakan dengan sebaik mungkin. Artinya wasit VAR-nya juga harus bisa menentukan ya. Kalau kemarin kan juga ya di Amerika Latin pas Brasil Ya, Argentina ada yang dihukum ada kan yang wasit dan wasit VAR. Kenapa? Ya VAR dibiarin aja gitu. Iya, Ada iya, pelanggaran iya, iya. dibiarin aja. Nah, kalau VAR-nya dibiarin aja ya jadinya berantakan juga. Tapi memang terlepas dari kekalahan Persib, Bayangkara juga di luar dugaan kalah sama Persita. Om kita kemarin waktu hari Kamis memprediksi sulit untuk Persita untuk menangkan pertandingan, tapi Iya. pada akhirnya Persita bisa menangkan pertandingan kok. Persita itu kan kalau kita lihat ini ya susah kalah sebenarnya ya. Benar. Kalau dilihat hasil melawan PSM Makassar di mana mereka kalah 0-3 itu kan agak kaget ya mereka bisa kalah dengan sebanyak itu. Tapi selebihnya mereka tahan Arema 2-2. Terus Iya, nggak heran kalau tapi gue juga memperkirakan bahwa hasil ini akan imbang artinya. Bayangkara akan kerepotan dengan performa dari Persita terlepas tidak diperkuat beberapa pemainnya. Iya. Tapi yang jelas bahwa sulit sekali bagi Persita untuk menang. Jadi ini ya kejutan kalau mereka bisa Kejutan menang ini ya. ya. Bang Rai sendiri Kalau gimana? melihat dari Persita memang secara kolektivitas permainan mereka memang sudah oke dan sudah solid ya. Ya. Apalagi memang para pemainnya bisa dibilang mungkin bukan nama besar lah beberapa Ya. tapi berpengalaman. Ya, ya, ya. Walaupun udah kehilangan Edo Febriansa Ya, yang ke pergi ya timnas, dia ke timnas. ke timnas. Tapi kan ada Irsat Maulana juga nih yang jadi andalan banget nih Luar Irsat biasa, Maulana Irsat. pada musim ini. Benar-benar ada di top performa lagi dia gitu. Ini menjadi kunci kemarin salah satu kemenangan dari Persita atas Bayangkara. Ya. Iya ya. Dan ini ketika ini tayang Bayangkara lagi main lawan PSS Sleman. Iya, ini benar-benar pertandingan yang Bayangkara memang harus menang untuk bisa tetap Betul. bertahan di puncak klasemen, sementara Sleman harus membuktikan kepada supporter bahwasannya dia masih layak main di Liga 1 kayak begitu. Lagi tren positif sih Sleman. Iya, betul. Itu Terakhir yang menarik ya. Ini yang menarik banget gitu. termasuk Arthur Irawan yang Iya. katanya hilang ya. Ya Arti Rawan sudah resmi lah. Sudah resmi dia pada lepas. akhirnya Sleman mengeluarkan pernyataan Arthur Irawan sudah keluar dari Sudah keluar. Sleman. Nah, itu ini menjadi ya mungkin salah satu ini juga ya akumulasi dari situasi yang kemarin ya.
Nah, tinggal bagaimana sekarang menjaga kondusivitas tim lagi Coach Dejan Antonik untuk bisa terus membawa ke dalam tren positif nih. Sekarang mereka sudah oke lah, dua kali pertandingan baru menang-menang nih. Nah ini bagaimana nanti tinggal konsistensi, apalagi sekarang lawannya Bayangkara FC juga lagi haus kemenangan nih untuk bisa lebih menjauh lagi dari Persib. Iya. Dan kalau lihat kan secara keseluruhan sebenarnya PSS di seri kedua pun sebenarnya baik ya hasilnya. Iya. Terlepas Iya, dia 2 hasilnya. kali kalah, tapi kan ini yang menarik dari PSS sih kalah pun mereka kalahnya 2-4. Artinya apa? Lini depan mereka jalan loh artinya. Mereka bisa cetak gol yang banyak, dan ini yang bisa menakutkan bagi tim manapun ya, karena daya serang mereka bagus, hanya belakang mereka yang agak berantakan ya. Itu yang harus diperbaiki oleh Dejan Antonik. Iya benar. Tapi ini Arema juga pelan-pelan udah mulai nempel Iya. terus nih. Kemarin dia berhasil menang lawan Persi Kediri, sempat ketinggalan dia bisa membalas terus. Akhirnya menang 3-2 lawan Persi Kediri. Pelatih baru Persi Kediri ini. Ya. Awal yang buruk buat HP Roka sebenarnya kan. Benar. Dan praktis Arema setelah mereka praktis ya bersama Persib terus Bayangkara dia baru kalah 1 kali ya. Iya, benar. Bersama Persib baru kalah 1 Baru kali. kalah 1 Artinya kali. kalah itu pun sudah lama sekali ya. Setelah mereka 3 kali imbang di seri pertama terus 1 kali kalah, selebihnya mereka nggak terkalahkan sama sekali. Ini artinya udah berapa? Jalan 8 pertandingan mereka nggak kalah. Ini bagus sekali ya buat bahkan dulu Ucup dan gue sempat bilang bahwa ini tim kok jadi mediocre. Iya, Carlos Fortes itu kayak hitam. bukan striker yang Iya. bagus, mumpuni, tapi Pelan-pelan ini dia membuktikan ya nunjukin, dia cetak gol demi cetak gol, walaupun ada yang dari penalti, tapi kan ini sempat terpilih juga sebagai player of the month juga. Bahkan sempat terpilih jadi sorry, goal of the month. Goal of the month ya, goal of the Ketika month. lawan Persija Persija itu. itu. Iya. Bagus Ya, sekali betul, memang Persija, golnya iya. kan. Betul. Dari luar kotak penalti dia langsung placing ke gawangan Ritani. Dan dia punya penjaga gawang yang pembeliannya juga gue pikir salah satu pembelian yang bagus ya. Bagus. Artinya Benar. Adilson Maringa juga dengan segala macam penyelamatannya itu yang bikin Arema bertahan untuk tidak terkalahkan di 8 pertandingan terakhir. Ya. Dan Bali United juga kemarin menang lawan Persela 2-1. Wah itu gokil, itu drama banget sih itu. Itu drama banget itu. Dapat penalti di menit akhir gitu kan. Terus beberapa peluang juga bisa digagalkan, bahkan mungkin kalau Persela bisa lebih tajam lagi, Bali United bisa kalah. Iya. Itu sebenarnya Persela ya nggak jelek mainnya gitu. Iya. Dan memang memberikan perlawanan dan memang sangat mengejutkan sih sebenarnya. Namun sayangnya memang Persela di menit akhir harus kalah lagi lewat penalti itu. Dan kalau gue lihat ya Rianto Abioso itu bukan cuma 1 gol harusnya Yes, ya. Harusnya betul. dia punya 2 peluang yang nyaris jadi gol yang nggak bisa dimanfaatinnya. Terus Iya. balik lagi ke 2 tahun yang lalu, tahun 2019 ya mereka juara Ya. di Bali United. Mereka belum balik ke performa 2 tahun 3 tahun yang lalu ya. Ini artinya 2 tahun yang lalu itu kan mereka masih punya Paulo Sergio. Sekarang mereka praktis mengandalkan Eber Beza yang masih adaptasi dengan sepak bola Indonesia. Iya. Dan ini Persela hasilnya kan tidak terbilang bagus ya Iya. untuk di kompetisi. Kok pelatihnya aman-aman aja nih? Sebenarnya mereka membaik ya. Seri pertama kan agak berantakan, tapi kan mereka praktis hanya 1 kali kalah di seri kedua. Seri kedua. Ya mungkin dilihat kayaknya pengen banget ya lu Ya, Masalah apa? nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya hanya bertanya seperti itu. Soalnya kan terjadi perombakan-perombakan pelatih di Ya. beberapa betul. tim. Ya benar. Di Persi Kediri, di mana? Di Persipura. Madura, di Persipura melakukan Iya. Persiraja juga. Persiraja kok Persela aman-aman aja kayak begitu. Berarti sepercaya itu Persela dengan pelatihnya. Ya, atau itu yang memberi warna Liga 1 itu ya. Iya. Dengan- Karena Madura walaupun sudah ganti pelatih, toh pada akhirnya dia juga tidak berhasil Tidak menang menang, ya, lawan kalah juga. Persebaya. Dia Ya. kalah juga. Tapi kan yang namanya pelatih nggak bisa langsung sekali pertandingan langsung menang juga sih, memang nggak bisa cepat Bener. adaptasinya gitu. Memang butuh waktu lah, walaupun pelatih ini punya sederet prestasi ya di kancah Asia gitu. Nah tapi yang jelas emang Coach Iwan Setiawan sendiri juga sebenarnya adalah pelatih yang sangat suka sekali memainkan pemain muda. Iya benar. Nah itu kemarin akhirnya banyak sekali dimunculkan lagi sama dia para pemain Pemain-pemain ya, muda. Riatno Abioso lah, terus beberapa lagi yang lain, Gianzola juga dapat kepercayaan penuh. Yeah. Ini tentunya menambah motivasi sebenarnya untuk fighting spirit para pemain muda Persela untuk bisa tampil baik. Ibaratnya dalam tanda kutip menjual diri lah. Iya, Untuk iya. pastinya nih gue yakin Riatno nih pasti udah diincar sama tim-tim besar Jatim lah. Paling enggak Persebaya sama Arema nih udah Iya, ngetekin iya, nih iya. gitu. Buat Biasanya nanti kayak ya, gitu masuk nih pemain Januari ya. Persela. Iya. Iya. Biasanya kayak gitu tuh pemain-pemain Persela gitu yang apa namanya?
tampil bagus gitu ya. Contoh kayak Fahmi Al Ayyubi waktu itu juga kan muncul karena potensinya memang luar biasa. Tapi harus dibarengin dengan posisi klub yang Ya, jangan sampai degradasi. Karena kalau degradasi itu tetap mengurangkan betul, nilai. mengurangi nilai. Tapi Persela pasti selalu bisa sih, Ki. Benar. Persela selalu Caranya bisa mereka untuk selalu- menghindar Benar, dari degradasi. Persela tuh Out selalu last minute itu terhindar. selalu bisa. Iya, gitu. Selalu bisa terhindar dari Persela. degradasi. Bahkan menit-menit akhir kayak begitu dia bisa terhindar Bisa dari degradasi. terhindar. Mungkin ini yang bikin serunya adalah Persela nanti harus, kalaupun mereka sampai turun-turun harus bersaing dengan Persipura. Iya. Yang artinya Persipura kan juga punya sejarah bahwa tidak degradasi. Nah, Iya, ini ya, benar. dan ya baru aja bangkit lagi ya. Hari ini Persipura menang. Ya. Iya, Ya, Persipura nggak baru tahu. menang lagi lawan siapa dia tadi lawan lawan Persikabo, Persikabo ya. 2-1. 2-1. Ya kita lihat Persela bakal bisa bakal bisa bertahan di Liga 1 atau enggak. Coach Iwan bagaimana nanti kemampuannya meracik Persela di seri ketiga nih. Ini seri ketiga kan? Iya betul. Di Seri ketiga dengan 8 minggu ya. Ini agak lama ya seri ketiga. Ini Iya, agak mungkin lama. Di papan bawah pasti akan ada gejolak juga Iya, di iya. papan atas nantinya. Nah ini di match day ke-12 ada best 11-nya, ada penjaga gawang Andri Tani. Pemain bawahnya ada Abdul Rahman dari PSM, ada Yan Mota, Bagas Kava, Ahmad Farizi. Tengahnya ada Rafael Oliveira, ada Rohit Chan, ada Marukawa Persebaya. Depannya ada Irsad Maulana, Yosep Ezerizari, sama Iliza Spaso. Nah, kira-kira layak nggak mereka nih ada di base 11? Ah, ini Layak lah. Layak lah. Layak lah ya. ini. Ya, saya kan nggak bisa pakai 13 orang sih ya. Ada Rico Tapi Sipajutak dan Marco Simic. Iya, betul. Iya, Tapi iya, ya susah, ini layak. Kalau Irsyad kan bikin 1 gol, 1 assist. Terus Pak Sujawi 2 gol. Eze Jari 2 gol ya. Bagas bikin 1 gol. Jadi Andri memang Tani layak. juga oke ya kemarin Andri Tani ketika juga oke lawan dia. Persib. Ya memang kalau Sayang ngeliat- aja ini Rico Simanjuntak yang Iya. nggak masuk. Ya tapi kalau ngeliat Rico memang seharusnya ya harusnya masuk sih emang di sini. Tapi kan kalau melihat dari performa dari pemain sayap yang lain ya, contoh Irsad atau yang diserang ya atau Eze Jari ini memang Rico kemarin nggak main full. Iya. Iya, Ya, benar. Irsad Maulana kan mencetak gol. Iya, Terus Eze Jari juga berperan penting juga kemarin. Top scorer sekarang Iya, juga top ya. scorer sekarang gitu. Tapi ya ini salah satu yang ya gue bilang sih udah ideal sih untuk skema yang saat ini gitu. Tapi pelatih juga dari Persija ini. Iya. Pelatih terbaik. Ya, intinya adalah dia memenangkan sebuah sebuah pertandingan yang Pertandingan disebut pertandingan besar yang disebut-sebut sebagai match of the week ya mau nggak Padahal mau. kalau dilihat dari grafiknya, Ya. tapi memang di pekan ini dia oke lah untuk memenangkan pertandingan ini. Berarti layak lah dia ada di. Lihat hasil pertandingan setelah pertandingan kelar kan bagaimana dia masuk ke lapangan nyelamatin pemainnya sekarang kan udah jadi juara ya. Iya benar. Karena ini pasti ada kelegaan bahwa dengan penampilan yang buruk Iya, sepanjang seri pertama dan kedua, mereka akhirnya bisa menang di awal seri ketiga. Ya mudah-mudahan ini jadi awal Persija untuk bisa naik terus, grafiknya bisa ada di posisi 2 mungkin di posisi 1. Ini selanjutnya di match day ke-13 tadi Persipura sudah menang lawan Persikabo dengan ya pelatih baru nih. Nah, ini baru menurut saya efektif. Diganti dia langsung bisa kasih perubahan untuk tim kayak begitu. Ya ini Sepeninggalan Coach Jackson ya. Jackson, Ya. heeh. Ya ini memunculkan kepercayaan baru ya di dalam spirit pemain sih yang ngelihat ya. Angel Ferreira kan juga bukan pertama kalinya ini Iya, untuk ngelatih betul. Persipura gitu. Iya. Dan ini membangkitkan lagi motivasi dari pemain, ada juru taktik baru dan suasananya pasti adalah suasana yang baru dan ada motivasi baru lah yang tentunya menambah keharmonisan tim. Ini sebenarnya yang dicari sebenarnya dari Persipura tinggal itu doang. Ya. Sama meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain muda mereka yang memang sekarang memang dari awal musim dapat kepercayaan sih dari Coach Jackson itu. Nah, itu sekarang sudah mulai terlihat lah mungkin dengan kemenangan ini walaupun menangnya tipis ya, tapi setidaknya ini menjadi motivasi tambahan buat Persipura untuk menatap laga-laga selanjutnya bahwa mereka memang pantas tetap diperhitungkan di pentas sepak bola Indonesia. Iya, siapapun sebenarnya yang melatih Persipura sebenarnya mereka tinggal tinggal dapat pemain-pemain dengan kualitas individu yang sebenarnya sangat baik ya. Tinggal menyatukan tim itu. Ini kan mereka berantakan kemarin karena jenderalnya pergi, terus Iya, mereka benar. pasti ada ada persoalan di dalam juga yang tidak diberitakan kemana-mana. Tapi dengan pelatih baru ya mudah-mudahan kondusivitasnya akan terjadi lagi. Ini agak aneh juga kalau mereka nantinya masuk ke zona degradasi ya atau Berkali-kali saya terlempar. bilang saya nggak siap kalau seandainya Persipura harus degradasi Nah, tahun ini. yang menariknya kalau mereka sampai bangkit, ini akan yang membuat zona dari nomor 15 sampai nomor 13 sampai 18 nih akan Benar. Kan akan sangat berganti bersaing ya. nantinya. Karena ini bisa ganggu-ganggu sama benar-benar ganggu Persipura. Juara nggak mungkin, tapi ganggu-ganggu yang di atas juga bisa tuh Ya Persipura. benar.
Tapi ini pada saat ini tayang PSS lagi lawan Bayangkara. Prediksinya sedikit untuk Bayangkara, Bung Rais. Ya, kalau gue prediksi ini Bayangkara pasti akan ada kebangkitan ya dari Bayangkara karena mereka mengincar kemenangan. Walaupun ini pasti akan sulit juga untuk menang, tapi yang gue rasa gue masih ngelihat Bayangkara bisa menang tipis nih di Dengan pertandingan ini. PSS. Iya. Ya, Kalau sama- kita? sama gue hasil maksimal PSS gue nggak yakin PSS bisa menang, maksimal mereka bisa dapat draw di sini. Tapi King Arthur pergi ini berpengaruh nggak sama? Berpengaruh mungkin buat kelegaan supporter ya, tapi juga bukan berarti akan gampang Dejan Antonis mengatur. Iya. Berarti secara squad nggak berpengaruh juga. Ya, dong. jadi gini, Arthur pergi kan dukungan datang lagi gitu loh, itu aja. Berarti lebih milih mengorbankan satu orang ini untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak nantinya. Walaupun kemarin di seri 2 sebenarnya dia udah banyak ya menghasilkan ya, artinya dia juga berperan cukup baik walaupun akhirnya dia harus pergi. Ya, kita lihat hasilnya Bayangkara lawan Sleman hari ini. Dan nanti ada pertandingan Persija lawan Bali United juga nih. Di akhir week 12 Di akhir week hari 12 Kamis. hari Kamis. Ini dua striker tajam. Nah, nih. ini yang seru ya. Simic sama Spaso. Heran sih Spaso nggak dipanggil timnas. Kan? Ya itu memang jadi salah satu pertanyaan gue juga sih, maksudnya Spaso ini kan dengan segala backgroundnya ya, terus kemudian dia juga tampil begitu tajam gitu bersama Bali United, harusnya sih mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas di Piala AFF ini gitu. Ya, Iya, harusnya. Tapi ternyata ini selera pelatih sih kayaknya. Bener, Padahal bener. kalau gue ngeliat dari pertandingan uji coba terakhir timnas kemarin itu timnas tuh butuh striker nomor 9 seperti Spaso. Iya, betul, sangat Gitu. betul. Butuh banget gitu. Itu yang nggak ada kemarin. Namun sayangnya ya ini namanya hak prerogatif dari Coach Sintayong. Iya. Dia sudah memberikan pilihan, tapi bukan tidak mungkin juga nanti di menit akhir last minute mungkin Bisa aja, jadi. bisa Daftarkan aja. belum kan, masih bisa didaftarkan Iya, masih lagi. bisa lah. Jadi gini kan Sintayong berkali-kali ribut soal naturalisasi. Iya, benar. Artinya lini belakang naturalisasi, tapi kan seharusnya yang lini depan ini yang jadi persoalan. Kemarin kita kan sebenarnya secara permainan melawan Afghanistan kan kita masuk ke daerah pertahanan mereka, tapi Dedik Setiawan dan kawan-kawan kan nggak bisa menghasilkan. Dan Iya, benar ini sekali. perlu Ilyas Pasojevic ya, gue pikir. Dan kalaupun yang namanya Sintayong bilang dia mau cutting generation, toh ada Ibu Nevo juga di situ, jadi nggak cutting generation juga sebenarnya. Dan kemarin juga golnya Indonesia juga karena kesalahan Evo Nevo. Iya. Kalau dibilang baru masuk deh ya. Iya, dia baru masuk. Kita anteng dengan Elkan Bagot, terus datang Ibu Nevo, jadi agak kolaps sedikit. Satu momen kolaps kita kalah, tapi ya gue pikir intinya adalah bagaimana mendapatkan mendapatkan striker nomor 9 yang Ya. tidak dimiliki oleh Indonesia. Tapi balik lagi Persija Bali United, Persija baru menang lawan Persib. Apakah Persija bakal mudah untuk mengatasi Bali United? Oh tentunya enggak ya, apalagi Teko udah tahu luar dalam Persija itu seperti apa gitu. Walaupun skuadnya ada banyak perubahan ya, tapi secara taktikal, secara materi pemain sebenarnya ini Bali United adalah skuad yang komplit sebenarnya. Mau pemain inti, pemain cadangan, mau dibolak-balik juga tetap Bagus akan ya. bagus gitu. Tinggal bagaimana para pemain dari Bali United ini bisa memanfaatkan kesempatan dan juga bisa mendapatkan celah untuk bisa tampil lebih tajam lagi lawan Persija Jakarta. Tapi kalau ngomongin komplit Bali United, emang Persija nggak komplit ya? Kalau gue bilang lini tengahnya lebih komplit dari United. Secara kedalaman ya, secara kedalaman, Secara gue ngeliat memang lebih banyak karena Persija ini cadangan itu banyak kan pemain muda, Iya, betul. pemain muda semua gitu, banyak kan. Nah ini butuh pengalaman lagi dan ya sebenarnya Persija sebenarnya sayang banget ya waktu itu mereka sudah melepas duluan Sandi Sute gitu, Ya, terus itu dia. Alfa gitu, pelapis-pelapisnya ini sebenarnya kalau dalam situasi seperti ini mereka udah bisa mengantisipasi, tapi kan itu kebijakan klub dan juga mungkin ketersediaan pemain dan kebutuhan pelatih. Nah sekarang pelatih ini gue ngelihatnya untuk ngutak-ngatik nih ya masih agak-agak mikir-mikir pastinya dia. Sekarang contoh misalnya ada back sayap muda bagus sebenarnya, Salman Al-Farid misal di Persija. Iya, benar. Itu belum dapat kesempatan. Padahal pemain itu bagus ketika di timnas U19 maupun di timnas U16 ya. Nah, yang sekarang dipercayakan ada Rezaldi, terus kemudian ada Nofri Setiawan gitu. Nah, ini yang Persija. Terus tengahnya lagi nih, ini yang masih dicari komposisi yang pas. Ramdhani aja nggak dapat kesempatan. Benar, tapi yang jadi poin plus untuk Persija kali ini adalah Simic sama Rico Simic udah sama Rico. mulai nyetel. Ya, Betul. nyetel. Itu bahaya tuh kalau mereka sudah mulai nyetel lagi, bahaya. Dan menariknya adalah kan Simic juga cetak gol demi gol ya. 3 pertandingan terakhir dia bikin gol. Ilyas Pasojevic juga bikin gol Bikin ya. gol, Ini iya. yang bikin pertandingan di lini depan, di gawang masing-masing akan sangat seru sekali. Terus kalau kita lihat kan Bali United tidak kerasa kalau mereka kehilangan Kadek Agung maupun ya Besroni ya. betul. Ya artinya semua pemain juga bisa melapis dengan sangat baik. Bahkan orang bilang nggak ada Wawan kena kartu merah terus nggak main. Wawan kan udah lepas hukumannya, tapi tetap aja yang di bawah Mister kan tetap Nadeo. tetap Nadeo. Artinya Nadeo juga sama bagusnya. Jadi ini yang gue bilang
Tinggal lihat ya, gimana berarti. ngegasnya Bali seperti ngegas mereka di tahun 2019 itu yang belum kejadian. Kita lihat nanti siapa yang lebih tajam antara Marco Simic atau Ilija Spaso Spaso Josevic. Ini kalau ngomongin Spaso tadi yang nggak panggil sama Timnas. Ini Timnas juga bakal main lagi nantinya lawan Myanmar. Ini Timnas juga ranking FIFA-nya turun. Terus satu ya. Turun 1 dari 65 jadi 66. Sayang gara-gara kemarin gagal menang sama Afghanistan kan. Iya, memang sih. Jadi ini lawan Myanmar ini peluang ya. Kita kalau misalnya menang pasti poinnya akan berlipat sih. Kalau lawan poinnya yang di atas tuh pasti akan ada kelipatan ya. Ada akumulasi yang lebih baik lah. Gitu. Tentunya harus dimanfaatkan si uji coba ini. Apalagi katanya memang tetap udah bisa didaftarin ya jadi FIFA Match. Tadinya gitu. enggak ya. Iya, tadinya enggak. Nah, ini menjadi hal yang baik untuk menuju ke Piala AFF gitu. Itu sih. Tapi ini lawannya Myanmar juga kemarin sempat turun peringkat juga dia pada akhirnya. Ya. Dari peringkat yang pertama sekarang jadi peringkat 148. Iya, 148 masih di atas kita ya. Di atas kita. Ini artinya benar-benar harus dimanfaatin karena kemarin kalau kita bisa ngalahin Afghanistan yang 152, kita poinnya akan dapat tambah gitu. Iya, benar. Dan itu yang nggak terjadi. Tapi ini kalau dipikir lawannya Myanmar, ini sama-sama dari ASEAN nih. ASEAN. Apa sih yang harus dibenahi dari timnas kira-kira? Om, lini depan. Gimana cetak gol ya? Kemarin kan gagalnya adalah kita nggak cetak gol itu. Artinya kita bisa cetak gol lawan China Taipei, tapi kita tidak bisa cetak gol di sini lawan Afghanistan kemarin. Walaupun secara keseluruhan, secara permainan kita nggak kalah dari Afghanistan. Itu yang harus kita. Gue juga nggak yakin kita akan kalah secara permainan. Kita kalah mungkin permainan dari Vietnam, dari Thailand, tapi nggak dari Myanmar. Jadi kalau gue pikir ini pertarungan kita akan bisa memenangkan secara ball possession. Tapi kalau nggak punya striker nomor 9, Dedi kemarin kan gimana ya? Peluang di depan gawang dia bahkan nggak ditip sama kiper, melebar. Ada satu dia kena penalti, harusnya dapat penalti tapi nggak dikasih penalti. Nah itu Ini Sintayong nih apa nggak ngelihat banyak striker bagus sebenarnya sih di Indonesia? Kenapa kayak begitu? Sintayong kan cuma bilangnya gini, striker bagusnya kan orang asing semua, tapi kan Ilyas Spaso James bukan orang Udah asing. udah warga negara Indonesia. Semoga aja dia udah tahu ya kalau si Ilya ini udah naturalisasi ya. Iya. Pasti iya. Nggak mungkin Kalau dia kan. bawa, kalau dia berani bawa Irfan Jaya yang udah cetak berapa? 6 gol ya. Iya. Kan dia harusnya bawa Ilya juga karena ada Irfan Jaya, ada Ilya, kan itu klop pasti kombinasinya. Nggak ngerti nih, Sintayong tolong dong, masa kamu nggak tahu kalau Ilya itu udah pemain timnas Indonesia? Tahu udah pasti, nggak mungkin warga nggak negara tahu. Indonesia? Nggak tahu pasti. Tapi mungkin ya karena cutting generation itu ya. Iya, tapi ada alasannya. Ibu Nevo juga ya dia kan gitu. Tapi Mau sosok kayak Manchester City mungkin dia main tanpa striker. Iya kan? Iya, Tapi iya, masalahnya Sintayong, Anda punya pemain bukan kayak pemain Manchester City. Anda masih butuh striker tajam kan di Iya, depan iya, iya. untuk bisa duel mungkin ya di depan untuk bisa jadi tembok mungkin di depan Gue segala siaran macam. dulu ya. Siap. Siap, Pak Apa Bos. partainya ya? Hah? Partainya apa ya? Bang? PSIS PSIS lawan PSM. Oh iya. Wah bahaya nih, bos kita mau siaran tapi nggak tahu apa yang bakal Ini dibawa. podcastnya apa namanya? Podcast kesel aja. Oke. Oke. Bukan promo pada. Ya siap. Memang kayak begini CEO kita nih tiba-tiba masuk. Biasanya dia ngomel ya. Tapi ini kalau ngomongin timnas senior yang mau main lawan Myanmar, di timnas U18 Indonesia kemarin menang 3-1 lawan Antalya Sport. Boleh tepuk tangan untuk timnas U18 gitu, gokil. Tapi sayangnya saya nggak bisa nonton, nggak tahu di mana disiarin. Emang nggak disiarin emang? Emang nggak disiarin ya? Nggak disiarin. Saya hanya ngelihat update, wah nih gol, tapi nggak tahu nih. Nggak dapat tim produksi kayaknya di sana. Iya. Tapi yang pasti ini membuktikan bahwa sebenarnya ya sudah agak lumayan lah, walaupun ini lawannya Antalya Sport U18 ya. Ronaldo mencetak gol. Ronaldo, betul. Ronaldo Kuate. ini membawa Indonesia menang. Iya, Madura Ronaldo United yang satu kan? membuat pelatih dipecat. Ronaldo Kuate memang salah satu pemain muda ini ya, yang cukup bersinar lah, banyak mendapatkan kesempatan di Madura United. Kemudian Iya, ada Alfrianto Nico kan yang nyetak satu gol lagi. Ini membuktikan bahwa memang proses regenerasi itu di klub sebenarnya proses memberikan kepercayaan menit bermain itu memang berjalan dengan baik dan memang terbukti untuk timnas memang bersifat positif ya. Tapi ini baru uji coba. Ini kan sebenarnya jalannya panjang nih tim ini nih menuju ke Piala Dunia U20 2023 nanti gitu. Jadi ini masih tahap awal dan prosesnya masih panjang, masih ada promosi degradasi gitu. Walaupun Coach Sintayong juga sudah menotis ada beberapa pemain yang memang sudah mencuri perhatian dia bakal ya jadi pilihan lah gitu. Jadi bakal jadi backbone. Siapa kira-kira pemain yang layak lah? Kalau gue lihat ya pastinya ada ya pasti Ronaldo, terus kemudian si Alfredo Nico itu. Iya, pasti gitu. itu dua-duanya. Itu pasti. Terus belum lagi kayak misalnya Rizky Ridho misalnya.
itu Ya, kan ya, pasti ya. masih bisa masuk itu nanti. Witan pun kalau nggak salah mungkin masih bisa. Masih cukup ya usianya? Masih cukup. Nah itu apa namanya bisa menjadi catatan tersendiri bagi Coach Sintayong untuk meramu lagi nanti melihat lagi perkembangan apakah dari Elite Pro Academy atau dari Liga 1 nih. Ya, Siapa ya. yang paling banyak dapat menit bermain ya itu akan inilah. Ya memang Dikasih harapannya kesempatan. mudah-mudahan tim-tim Liga 1 yang punya pemain-pemain muda yang usia 18 dikasih jam terbang yang Ya, lebih aja betul. supaya lebih siap untuk main di Benar. timnas nantinya kayak begitu. benar. Apalagi kita kan jadi tuan rumah ya. Iya, Artinya benar, kan harus ada apa ya? Pembenahan untuk kita bisa bicara nggak juara, nggak Iya. harus target juara, tapi bicara Piala lebih dunia loh lanjut, kita. ya, Piala gitu. dunia. Walaupun jalur tuan rumah. Ya, Iya. walaupun secara apa ya, secara sejarah juga ada tuan rumah yang gugur di putaran pertama ada. Iya, Ya, benar. tapi mudah-mudahan nggak terjadi di tim kita gitu. Om kita emang pesimis ya kita bakal gagal juga di putaran pertama. Nggak cuma berandai-andai. Oh berandai-andai. Mudah-mudahan tapi mudah-mudahan sih harapan. Ya, harapan. Tidak perlu juara bisa lolos sampai keluar dari grup saja iya, sudah betul. cukup Iya, buat saya prestasi. Udah realistis lah itu. Oke lah kalau begitu saatnya saya membahas Liga 2. Udah pakai bajunya dia. PSMS Medan yang pada akhirnya lolos ke babak 8 besar yang diragukan. Kemarin Om Gita nih Bang Rais ngeraguin PSMS lolos. Sebenarnya waktu PSMS hanya 0-0 lawan Sriwijaya di akhir putaran pertama dan nilainya dideketin oleh PSPS dan kemudian kemarin PSPS ngalahin Jadi- Sriwijaya. Itu agak ragu-ragu gue. Jadi gue pikir ini PSPS akan jadi tuan rumah kan. Tapi kalau lihat pertandingan tadi PSMS bahkan nggak pakai dua pemain intinya ya di bangku cadangan. Itu pasti Ansyari untuk faktor kejutan di babak kedua ya. Iya, Tapi nggak perlu justru golnya datang di Dari babak pertama. Beda 5 menit golnya itu. PSMS kami nih Ansari Lubis nih pelatihnya Abang Awak. Itu PSMS sudah 9 pertandingan, pokoknya 16 udah nggak bakal sudah keluar lagi. sudah dipastikan lolos ke Pasti babak 6. lolos. Tinggal Iya, nyari betul. nanti siapa yang Siapa bakal juara jadi grup. juara Juara grup grup, pertandingan ya. terakhir. Iya. Nah itu dia tuh, PSMS ini kan ya mungkin memang sebenarnya secara materi pemain itu pemain yang bagus loh sebenarnya. Gozali, Iya, Rahmat Hidayat, benar, itu benar, benar, pemain-pemain yang memang luar biasa sebenarnya. Pengalaman di Liga 1 Pengalaman di maksudnya. Liga 1 habis membela Persib. Nah ini benar-benar sebenarnya secara materi pemain harusnya mereka lolos babak 8 besar. Nggak tahu kenapa waktu awal-awal itu agak terseok-seok nih. Iya, udah di Palembang tapi, ya. Iya, tapi akhirnya mereka bisa bangkit dan mungkin bisa tambah bagus lagi sih harusnya di babak 8 besar nanti. Ya nggak tahu kenapa ya kemarin tuh sempat ada keraguan untuk PSMS lolos ke 8 besar saya sendiri tuh ngelihat permainan sebenarnya tapi begitu pindah putaran kedua ke Pekanbaru PSMS kayaknya punya kekuatan baru nih nggak tahu apa mungkin yang dibisikkan sama gubernur soalnya gubernur tadi nonton langsung Datang dia. dia janji di pertandingan lawan PSPS saya akan nonton langsung. Wah itu. Dan lihat ya kalau gol pertama tadi dari Rahmat Hidayat crossingnya bola tanggung banget tuh buat kipernya kepancing lagi keluar. dia. Tapi memang ada pertanyaan boleh ditonton nggak sih sebenarnya pertandingan ini? Nah, Boleh. Undangan. Undangan. Undangan boleh Kan ya? masing-masing tim tuh ada 10 sampai 20 undangan setiap saat ya. Jadi kapan siapapun boleh. Kemarin Persija lawan Persib ya, yang Liga ada 1, undangan. Ada itu undangan. maksimal undangan datang semua itu. Oh begitu. Berarti Undangan memang memang. mereka di swab dulu segala macam Pasti, ya. itu betul. pasti, itu pasti. Undangan. Saya nggak pernah diundang nih maksudnya. Karena kebanyakan di sini soalnya. Mau Oh, diundang iya, lagi iya. tampil di sini, nggak bisa dong. Undangan khusus ini saya dapat info dari ruang monitor undangan khusus. Kayaknya ada yang pengen nonton juga nih. Sriwijaya sudah pasti lolos juga. Ya, Tinggal PSMS nyari Medan sama udah, PSMS. ya. Di grup B itu Dewa United sudah bisa dipastikan Ya, Juara lolos. grup malah kalau Sudah dia- juara grup. Dan Persekat tadi menang. Oh, Persekat tadi Persekat menang. tadi menang. 4-1 lawan Persera. Semakin seru. Nah, Rans jadi- United nah. bakal lolos atau enggak? Ini Ras nih yang lagi deg-degan nih. Besok kan Iya. Rans pertandingan. Rabu besok ya? Besok, dia besok. Besok main lawan Badak Lampung. Mereka harus menang buat Dua pertandingan terakhir dia harus menang. Harus Iya. menang. Untuk mengamankan Jalan. ke 8 besar. Delapan besar. Kalau misalkan mereka besok seri atau kalah, wah itu alamat sulit. Semakin berharap, sulit. Iya, berharap ke pertandingan lain, apalagi di laga terakhir itu kan memang Persekat tuh lawannya Dewa Dewa United, United. ya. Iya. Dewa United. Tapi ya itu nggak bisa, harusnya Rans itu nggak bisa bergantung ke pertandingan lain sih. Harus Ya. menang, walaupun menang tipis ya. Benar, karena Dewa United sudah dipastikan lolos. Ya, Bisa dia saja Dewa United mengistirahatkan pemain. mengistirahatkan Mengistirahatkan pemain, betul. ngasih kesempatan pemain-pemain yang nggak pernah main untuk main di Benar. pertandingan itu. Biasa pelatih kayak begitu. Ya. Wah, Bang Bes, apakah bakal lolos 8 besar atau balik siaran ke sini lagi?
Loh, Ini PR ini juga. dulu. Bes harus lolos 8 besar buat siaran di sini. Benar. Dan sebenarnya nih Bang Bes sekarang posisinya di Rans apa sih? Ada Dirtek, ada pelatih Raka Sardir. Darmawan. Nih Bang Bes ngapain sih Bang Bes? Udah bikin taktik di sini aja Bang Bes. Kalau di grup C ini ada Persis Solo juga. Oh, ini bener-bener. gokil ini di grup C ini. Ini ada Persib tuh, ada PSIM masih ya kalau PSIM betul, ada masih. PSIM, ada PSIS PSCS. Cilacap yang masih. Dan kalau lihat Persija kan yang baru 1 kali kalah ya, dua Iya, banyak iya. kan draw, baru 1 kali kalah dan kesempatannya masih punya. PSG Pati nggak punya peluang tapi masih bisa ngacoin di dua. Iya, betul. Dengan Benar, kemampuan, dengan kualitas individu mereka kan sebenarnya mereka nggak punya peluang. Tapi kan jelas mereka mau menghindari diri dari degradasi. Dari degradasi. Ya bisa ngaco-ngacoin yang di atas. Ya, tapi Persijap juga sebenarnya peringkat 4, 3 sama 2 nih selisih poinnya hanya 1. Hanya satu. Nah, ini yang bakal hati-hati ya. Maksudnya di Siapapun laga-laga masih punya terakhir. peluang kan Masih punya untuk peluang. lolos babak 8 Betul besar. banget. Bahkan Persis Solo masih bisa kesalip kan. Ya, Persib Iya, Solo. iya, ini Satu yang draw harus- yang mereka iya. butuhin kalau Persib Solo. Betul, hanya hasil draw. Nah, ini yang apa namanya tinggal PSIM, PSCS dan Persijap ini nih yang bakal siapa yang bakal kesandung di menit-menit akhir nih. Itu benar. nih yang seru. Dan di pertandingan paling seru sebenarnya ada Grup di D. grup D. Ini grup neraka juga Iya. sebenarnya Gokil ini. Belum ada yang memastikan lolos. Betul. Dan poin-poinnya juga sangat ketat sekali. Bahkan PSBS ya, PSBS dengan 8 poin itu dekat-dekat ke atas juga ya. Iya, Artinya bener. dengan sisa Masih 2 punya pertandingan peluang. masih punya peluang. Masih Terus punya peluang. Kalteng Putra kan terlepas mereka punya 13 poin, mereka ketemu Mitra Kukar di week 9 Di ini. week 9 Ya, ya. sama berat ya. Terus Sulut United juga mereka harus menang buat mastiin bahwa mereka akan tinggal tenang di week 10 Di nanti. week 10 iya. Ini pertandingan hidup mati buat tim-tim yang di atas untuk Iya. memastikan lolos ke 8 besar. Terus Kalteng Persiba tentunya PSBS nanti. Ini kan tuan rumah nih, makanya harus juga manfaatin karena Persiba udah pasti menang lah Iya, lawan betul. PSBS. Bisa iya, harusnya. bisa saya pastikan. Oh, bisa dipastikan ini ya. Bisa saya pastikan. kok bisa dia masih ini? Iya, Ada apa ya? makanya. Mr. X bukan ya? Saya bukan Mr. X, tapi sepertinya saya bisa memastikan pertandingan itu dimenangkan Persiba. Iya. Tinggal nanti gimana Persiba di pertandingan terakhir. Apakah dia bisa menang juga? Nah, itu dia tuh. Kalteng Putra juga, aduh mantan tim saya ini Kalteng ini Putra. dia. Ih, seru sekali nih Liga 2, siapa yang bakal lolos ke babak 8 besar, kita lihat nanti hasil-hasil pertandingannya di Depdagri selanjutnya. Terima kasih Jebra Tim yang sudah nonton Depdagri hari ini. Sampai ketemu di Depdagri episode selanjutnya.